Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat pagi. Eh, Salam sehat dari Jakarta. Salam bahagia. Gue mau nge-review singkat mengenai sepatu yang sebulan lalu gue beli, yaitu Nike Zoom X Alpha Fly. Bahwa sepatu ini bukan sepatu original. Sepatu ini adalah sepatu replika atau sepatu KW. Kenapa gue beli sepatu KW? Ya tahu sendirilah harga aslinya berapa ya gitu ya, yang Zoom X Alpha Fly ini. Gue akan mereview sepatu ini dari hasil tes gue running selama kurang lebih 2 minggu dan sejauh 50 km. Nah, jadi gue akan review sepatu ini dari jujur gue, dari review gue yang paling jujur setelah memakai sepatu KW ini. Mungkin gue yakin juga teman-teman pasti ada yang punya Alpha Fly KW ini ya. Bagi yang orangnya seperti gue yang nggak bisa beli orinya, kisaran harganya sampai 400 US dollar ya sekarang ya, dan antrinya juga gila-gilaan setahu gue. Oke, langsung aja. Sepatu ini gue pakai kurang lebih 50 kilo dalam 2 minggu, selang-seling. Seminggu gue lari itu kurang lebih seminggu itu tiga kali. Jadi ya dalam 2 minggu gitu lari 50 kilo. Bisa dilihat bahwa siapapun yang membuat replika KW ini adalah perusahaan yang keren banget, karena membuat replikanya itu yang buat gue itu nyaman di kaki ya. Jadi selama 50 kilo itu gue lari, gue ngerasain KW ini nyaman di kaki. Tetapi karena ini sepatu baru, jadi pas lo saat pakai pertama kali dalam 10 km pertama, lo akan mengalami blister di bagian kaki, di bagian dalam kaki ya. Jadi ya kayak melepuh gitu di bagian blisternya itu, bagian dalamnya. Wajar karena sepatu ini pasti akan mengenali dulu kaki lo ya. Jadi nggak langsung lo pakai pertama terus langsung bakalan enak gitu loh. Gue sebelumnya pakai Leak yang seri Volan ya. Seri Volan itu gue pakai seri Volan itu saat itu gue lari 10 kilo bisa pace 6,5 menit per kilo. Tapi pakai sepatu yang KW ini ya nggak bisa secepat itu ya, mungkin karena baru ya. Jadi sepatu ini mengenali kaki lo dulu. Waktu itu gue waktu pertama 10 km pertama itu gue pace sampai 10 menit per kilo. Nah, tapi pas di kilometer pas 30 km, 40 dan 50 gue sampai 7,5 menit per kilo. Jadi gue yakin setelah memakai 100 kilo pakai sepatu ini, gue yakin bisa lah sampai pace 6,5 menit. Kalau gue ngerasain sepatu ini ya enak dipakai, cuman gue nggak yakin ini ada carbon plate-nya ya, karena ini kan fake ya dengan harga yang sangat-sangat murah. Tetapi dari gue ngerasain dari gue rutin dari insole-nya dulu. Insole-nya itu bisa dilepas. Setahu gue itu yang ori itu insole-nya nggak bisa dilepas, dia merekat ke bagian dalamnya. Terus gue ngerasain knitnya itu enak. Knitnya enak banget, breathable banget. Apalagi ada padding di sini nih, ada padding di sini tuh dulu ngerasa tumit lo tuh keganjel di sini. Jadi gue yakin tumit lo, walaupun lo yang long runner itu pakai sepatu ini, gue yakin nggak akan lecet karena ini paddingnya itu enak banget. Ini padding seperti ini tuh enak banget, bantalannya tebal juga. Terus ini breathable, lacesnya juga bergerigi seperti kayak yang ori. Sekali lo tight lacesnya lo nggak akan lepas, lacesnya ini. Terus untuk uppernya begitu aja, atom knitnya tuh enak, ngerasain enak banget. Terus untuk midsole-nya nih, gue ngerasain foamnya ini ya bouncing ya. Jadi gue pas ngerasain lari itu agak lumayan ngebouncing lah, cuman karena midnya itu tinggi banget, midsole-nya tinggi banget, layaknya sepatu Hoka One One atau ya, gue ngerasa kalau midsole tinggi itu
pionirnya itu Hoka One One. Jadi pas Hoka, karena semua sepatu running Hoka One One kan midnya kan midsole-nya tinggi ya. Setelah mereka ngerilis itu baru itu sepatu-sepatu yang lain tuh kayaknya mengekor gitu loh. Nah, karena midsole tinggi itu, jadi ngerasa sepatu ini tuh agak berat. Mungkin karena ya wajar ya, karena kan dia midsole tinggi. Terus untuk air zoom-nya ini, gue ngerasain kalau pas saat lo running, lo nggak akan ngerasain air zoom-nya. Tapi kalau saat lo jalan, jadi dia kena forefoot-nya lo. Kalau pas jalan kaki biasa gitu, power walking, lo akan kena ininya, akan berasa efek dari air zoom-nya ini. Tapi kalau pas lo running gitu ya, lo nggak ngerasa, karena kan dia jatuhnya di belakang ya, bukan di forefoot. Terus untuk outsole-nya kuat sih. Gue lari 50 kilo itu belum di bagian forefoot nggak ada yang terkikis kalau gue lihat, cuma di bagian belakang ini aja nih, ya wajar lah gitu ya, bagian ini. Terus nggak ada lem-lem yang keluar kalau gue lihat nih, dari lem-lem dari forefootnya itu, dari air zoom itu nggak ada yang keluar. Semua perekatnya bagus ngelindungin sepatu ini, yang gue rasain enak. Cuman gue nggak yakin ini sepatu ada carbon plate-nya. Gue nggak yakin ada carbon plate-nya. Itu sih review singkat gue itu aja. Gue beli sepatu ini di daerah Jakarta Selatan. Yang gue yakin anak Jakarta tahu di mana itu tempatnya, di daerah Jakarta Selatan, daerah Blok M. Gue beli sepatu ini seharga 450.000 di tempat. Kalau lo biasa ngelihat di marketplace, kurang lebih antara 500 sampai 5,5 ya. Itu sih review dari gue. Semoga bermanfaat. Jadi gue tidak menyarankan beli palsu, karena banyak yang bilang kan sepatu fake itu kalau buat lari bahaya, bisa ngedamage kaki lo, bisa ngedamage lutut lo. Tapi gue mau ngebuktiin bahwa tidak semua sepatu fake itu nggak enak dibuat running. Jadi yang gue rasain, gue beli sepatu fake ini memang niatnya untuk ngebuktiin bahwa sepatu fake itu bisa buat running, tetapi tidak gue sarankan untuk yang long run atau apalagi yang ultra run ya. Jadi sepatu ini mungkin untuk yang half marathon aja lah, untuk half marathon di bawah 22 km. Karena gue biasa lari cuma 10 km setiap gue lari. Jadi itu review singkat gue. Mungkin nanti gue akan tambahkan video-video dari hasil gue make sepatu ini pas saat running atau pas saat pemanasan. Segitu dulu. Berikutnya nanti akan gue coba review sepatu-sepatu lain yang gue beli. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.